Baik, kita lanjutkan materi pertemuan 6 mata kuliah pengantar ekonomika pada Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, tentang konsumsi dalam ekonomi Islam, bagian kedua. Pada bagian ini kita akan fokuskan membahas tentang kesederhanaan dalam konsumsi dan halal haram dalam konsumsi. Kesederhanaan dalam konsumsi. Al-Quran menyebut kaum muslimin sebagai umat pertengahan, dan karena itu Islam menganjurkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua langkah kepada mereka. Di bidang konsumsi, harta maupun makanan, sikap pertengahan adalah sikap utama. Baik kurang dari semestinya, yaitu kikir, maupun lebih dari semestinya, yang berlebihan itu dilarang. Kurang dari semestinya ataupun lebih dari semestinya itu dilarang dalam Islam. Kikir. Orang yang kikir adalah orang yang tidak membelanjakan uang untuk dirinya maupun keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula ia tidak mengeluarkan uangnya untuk sedekah. Sikap kikir dicela oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Pikiran itu akan berakibat buruk bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada hari orang yang bangun di waktu pagi, melainkan malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berilah keberuntungan kepada orang yang bersedekah. Yang lainnya berdoa, ya Allah, hancurkanlah orang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Boros berarti membelanjakan uang untuk barang haram, seperti judi, minuman keras, pelacuran, dan sebagainya. Walaupun jumlah uang yang dikeluarkannya itu amat sedikit. Arti boros yang kedua adalah belanja berlebihan kepada barang halal, baik di dalam maupun di luar kemampuan. Arti yang ketiga dari boros adalah belanja maupun sedekah hanya untuk pamer. Islam mengutuk pemborosan seperti halnya kekikiran karena keduanya berbahaya bagi perekonomian Islam. Kikiran menahan sumber daya masyarakat sehingga tidak dapat digunakan dengan sempurna. Sementara pemborosan menghamburkan sumber daya itu untuk hal-hal yang tidak berguna dan berlebihan. Al-Quran mengutuk pemborosan sebagai berikut. Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampaui. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Sedangkan setan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Halal dan haram dalam konsumsi. Yusuf Qaradawi menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram yang perlu kita ketahui. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. 1. Segala sesuatu pada asalnya mubah.
Asal segala sesuatu adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nas yang sahih dan tegas dari pembuat syariat yang mengharamkannya. Apabila tidak terdapat nas yang sahih, seperti sebagian hadis yang dhaif, atau tidak tegas penunjukannya kepada yang haram, maka tetaplah sesuatu itu hukum asalnya. Sesuatu tetap pada hukum asalnya, yaitu halal. Dua, menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata. Hanya Allah yang berhak menetapkan mana yang halal, mana yang haram. Sedangkan peran ulama adalah sebatas merumuskan dan menjabarkan lebih lanjut apa-apa yang dihalalkan dan apa-apa yang diharamkan Allah. 3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik. Dasar yang digunakan adalah firman Allah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dengan sikap yang lurus. Lalu datanglah syaitan kepada mereka. Lantas membelokkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan mereka apa yang telah kuhalalkan buat mereka, serta menyuruh mereka mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak menurunkan keterangan padanya. Hadis riwayat Muslim. 4. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya. Sesuatu yang semata-mata menimbulkan bahaya adalah haram. Sesuatu yang menimbulkan manfaat adalah halal. Sesuatu yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya adalah haram. Sesuatu yang manfaatnya lebih besar adalah halal. 5. Yang halal tidak memerlukan yang haram. Islam tidak mengharamkan sesuatu atas mereka kecuali digantinya dengan yang lebih baik dan mengatasi kebutuhannya. Islam mengharamkan mereka melakukan riba dan menggantinya dengan perniagaan yang menguntungkan. 6. Apa yang membawa kepada haram adalah haram. Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat menjadi perantara dan membawa kepada yang haram. Islam mengharamkan zina, maka segala hal yang dapat menghantarkan kepada zina, seperti berpakaian yang tidak menutup aurat, berkhalwat, pergaulan bebas, pornografi, dan sejenisnya juga diharamkan. Itulah sebabnya maka para fuqaha menetapkan prinsip apa saja yang membawa kepada yang haram, maka ia adalah haram. 7. Bersiasat terhadap hal yang haram adalah haram. Sebagaimana halnya Islam mengharamkan segala sesuatu yang membawa kepada yang haram, berupa sarana-sarana yang tampak, maka ia juga mengharamkan bersiasat untuk melakukannya dengan sarana-sarana yang tersembunyi dan siasat syaitan. 8. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram. Sesuatu yang haram tetap saja haram, walaupun dalam mencapai yang haram tersebut dikandung niat yang baik, tujuan yang mulia, dan sasaran yang dianggap tepat. Islam tidak ridho menjadikan yang haram sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang terpuji. Sebagai contoh, Islam tidak memperkenankan keuntungan penjualan khamar untuk pembangunan masjid. Tujuan yang mulia harus dicapai dengan cara yang benar. 9. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam haram. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Akan tetapi di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang belum jelas atau syubhat yang tidak dimengerti oleh banyak orang apakah dia itu halal atau haram. Barang siapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat
dan barang siapa yang melakukan sesuatu darinya, hampir-hampir ia terjatuh ke dalam yang haram. Sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah bahwa setiap raja mempunyai daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah semua yang diharamkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya dari An-Nu'man bin Bashir. Lafal ini adalah riwayat Tirmidzi. 10. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang. Dalam mengharamkan sesuatu, Islam tidak pandang bulu. Tidak ada keringanan bagi sebagian orang kecuali dalam keadaan darurat. Tidak ada keringanan terhadap misalnya keturunan Nabi atau raja atau orang yang dianggap alim. Ayat 11, keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang. Demikian sudah bahas materi pertemuan tentang konsumsi dalam Islam, dan selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan tugas ini tidak seperti biasanya. Saya meminta saudara mencari jawabannya dan kemudian menuliskan dan merekamnya dalam video. Tugas-tugas ini tidak saya minta dibuatkan videonya, tetapi ini saya akan gunakan bagi saudara untuk berlatih menggunakan OLU untuk persiapan UTS. Jadi ini simulasi atau praktek ujian tengah semester. Tapi di sini tugas. Ini tugas 6. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab. Tapi penugasannya itu ada di OLU. 1. Misalnya sebutkan prinsip-prinsip konsumsi. 2. Jelaskan kesederhanaan dalam konsumsi. 3. Sebutkan prinsip pengendalian konsumsi menurut Islam seperti dibukukan oleh Abdul Manan. 4. Keinginan manusia dapat digolongkan menjadi penting, nyaman, dan mewah. Jelaskan. 5. Jelaskan halal dan haram dalam konsumsi. Kira demikian untuk materi pertemuan bagian 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.